Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Maharani dengan NIM A510 2057. Saya berasal dari kelas penelitian pendidikan kelas H. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu model pengembangan R&D, yaitu Design Based Research. Pengertian dari Design Based Research yaitu suatu kajian sistematis tentang merancang, mengembangkan dan mengevaluasi intervensi pendidikan seperti program, strategi dan bahan pembelajaran, produk dan sistem sebagai solusi untuk memecahkan masalah yang kompleks dalam praktik penelitian pendidikan, yang juga bertujuan untuk memajukan pengetahuan kita tentang karakteristik dari intervensi-intervensi tersebut serta proses perancangan dan pengembangannya. Ada ilustrasi langkah-langkah dari model desain based research. Yang pertama ada model Grave-Major dan Cobb 2006 dan yang kedua ada model Plum 2007. Dalam model Grave-Major dan Cobb dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, preparing for the experiment atau preparation and design phase, yaitu tujuan utama tahap ini adalah memformulasikan teori pembelajaran lokal atau lokal instructional theory yang dielaborasi dan diperbaiki selama pelaksanaan eksperimen. Hal-hal yang dilakukan dalam tahap ini adalah yang pertama, menganalisis tujuan yang ingin dicapai, misalnya tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan dan menetapkan kondisi awal penelitian. Yang ketiga, mendiskusikan konjektur dari local instructional theory yang akan dikembangkan. Yang keempat, menentukan karakteristik kelas dan peran guru. Serta yang terakhir, menetapkan tujuan teoritis yang akan dicapai melalui penelitian. Tahap kedua yaitu ada desain eksperimen. Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan desain eksperimen yang dilakukan setelah semua persiapan dilakukan. Tahap ini bukan untuk menguji apakah rancangan dan lokal instructional theory bekerja atau tidak, tapi sekaligus menguji dan mengembangkan lokal instructional theory yang telah dikembangkan serta memahami bagaimana teori itu bekerja selama eksperimen berlangsung. Desain eksperimen dilakukan dalam bentuk kegiatan siklikal, misalnya dalam beberapa kali pembelajaran. Pada tahap ini, dikumpulkan data-data yang diperlukan meliputi proses pembelajaran yang terjadi di kelas serta proses berpikir siswa baik dari perspektif sosial maupun perspektif psikologi. Tahap yang ketiga yaitu retrospective analysis. Tujuan tahap ini adalah menganalisis data-data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah mendukung atau sesuai tidak dengan konjektur yang telah dirancang. Data yang dianalisis meliputi rekaman video proses pembelajaran dan hasil interview terhadap siswa dan guru, lembar hasil pekerjaan siswa, catatan lapangan, serta rekaman video dan audio yang memuat proses penelitian dari awal. Tahapan ini bergantung kepada tujuan teoritis yang hendak dicapai, sehingga analisis yang dilakukan untuk mengetahui dukungan data terhadap local instructional theory. Pada tahap ini dilakukan
konstruksi dan revisi pada lokal instructional theory, serta menyajikan suatu isu kemungkinan yang dapat berimplikasi pada teori dan penerapannya pada konteks dan situasi yang lebih luas. Selain berkontribusi dalam mengembangkan pembelajaran di level lokal instructional theory atau instructional sequence, design research juga berkontribusi dalam mengembangkan di level aktivitas pembelajaran atau mikroteoris dan pengembangan di level domain specific instructional theory. Ilustrasi langkah-langkah berikutnya yaitu model PLOM 2007 dibagi menjadi 3. Yang pertama, preliminary research, analisis kebutuhan dan konteks, kajian literatur, mengembangkan kerangka konseptual dan teoritis untuk penelitian. Yang kedua, prototyping stage, proses perancangan secara siklikal dan berurutan dalam bentuk proses penelitian yang lebih mikro, serta menggunakan evaluasi formatif untuk meningkatkan dan memperbaiki model intervensi. Yang ketiga, assessment phase, semi-evaluasi sumatif untuk menyimpulkan apakah solusi atau intervensi sudah sesuai dengan yang diinginkan, serta mengajukan rekomendasi pengembangan model intervensi. Adapun tambahan yaitu definisi dari penelitian berbasis desain, yaitu desain berbasis penelitian adalah pendekatan sistematik untuk merencanakan dan mengimplementasikan inovasi yang menekankan pendekatan literatif untuk merancang dengan keterlibatan kerjasama yang berkelanjutan dengan praktisi. Fokus penelitian berbasis desain ada 2, yaitu yang pertama, keputusan desain. Yang kedua, perubahan dalam desain. Adapun manfaat dari penelitian berbasis desain yaitu yang pertama, produk pendidikan. Yang kedua, proses. Yang ketiga, program. Yang keempat, kebijakan. Penelitian berbasis desain menunjukkan karakteristik. Yang pertama, pragmatis, yaitu pengetahuan dan solusi. Yang kedua, berdasarkan, yaitu teori, temuan empiris, dan kerajinan kearifan. Yang ketiga, intervensi atau perubahan. Yang keempat, berulang, yaitu banyak siklus desain, pengembangan, pengujian, dan revisi. Yang kelima, kolaboratif, kemitraan multidisiplin termasuk peneliti dan praktisi. Yang keenam, adaptif, yaitu dapat dimodifikasi. Dan yang ketujuh, berorientasi pada teori, yaitu teori untuk merancang dasar pekerjaan desain dan pengembangan. Berikut adalah proses penelitian berbasis desain. Yang pertama, analisis exploration. Fase pertama, unsur pernyataan masalah, konsultasi dengan peneliti dan praktisi, analisis pertanyaan penelitian, tinjauan literatur. Hasilnya, pernyataan masalah atau pendahuluan atau rasional atau latar belakang, pertanyaan, dan ulasan penelitian. Yang kedua, design construction. Fase 2, unsur kerangka solusi. Pengembangan prinsip-prinsip konsep untuk memandu desain intervensi. Deskripsi intervensi yang diusulkan, prinsip-prinsip desain. Penerapan intervensi yaitu peserta pengumpulan data dan analisis data. Hasilnya meliputi prinsip-prinsip desain intervensi yang dirancang, program intervensi. Dan yang ketiga, evaluation atau reflection,
Unsurnya meliputi evaluasi, refleksi kritis, penyempurnaan artefak dirancang, penyempurnaan intervensi, pengembangan profesional. Hasilnya yaitu mematangkan intervensi dan pemahaman teoritis. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi Design Based Research. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.